perjalanan hidup sang legenda Kyokushin Karate yang penuh inspiratif. Menjadi salah satu idola para petarung di seluruh dunia. Di 3 generasi turnamen terbesar setingkat dunia, dia adalah Andy Huk, sang samurai bermata biru. Jauh sebelum namanya begitu besar dan populer, dia memiliki kisah perjalanan hidup yang sangat sulit dan kelam sejak kecil. Andreas Huk, yang dikenal dengan nama Andy Huk, lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1964. Dia memiliki kisah perjalanan hidup yang sangat sulit, di mana ayahnya, seorang veteran, meninggal secara misterius di Thailand. Dan tanpa pernah melihat Andy Huk sama sekali semenjak dia lahir kecil. Dan ibunya berjuang sendiri untuk menghidupi ketiga anaknya. Andy Huk ini memiliki 2 saudara, 1 saudara perempuannya dan 1 lagi saudara laki-lakinya. Dan Andy Huk adalah anak yang paling kecil, anak bungsu. Akibat kesulitan ekonomi sang ibu, sehingga ibu dengan terpaksa menitipkan Andy Huk di panti asuhan. Pada saat itu Andy Huk berusia sekitar 3 tahun. Si anak-anak sudah harus terpisah dari kedua orang tuanya. Dan Andy Huk menjalani kehidupan itu di panti asuhan sejak usia 3 tahun, di mana pada saat seusia itu anak-anak sangat-sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu dan ayah. Masa-masa dimanja oleh seorang ibu dan ayah, namun dia menjalani kehidupan itu di panti asuhan. Dan dia menjalani ini selama 3 tahun. Hingga pada akhirnya 3 tahun kemudian, kakeknya dan neneknya, orang tua dari ibunya, menjemput Andy Huk ke panti asuhan untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Sejak kecil Andy Huk memiliki bakat dalam dunia olahraga. Walau sebenarnya kehidupan sang kakek Andy Huk ini hidup secara pas-pasan dari hasilnya sebagai tukang batu. Namun karena rasa sayang dan kecintaannya terhadap cucunya, dia mendaftarkan Andy Huk di salah satu klub sepak bola. Dan pada saat itu Andy Huk berusia 6 tahun. Usia 10 tahun Andy Huk mulai tertarik dengan Kyokushin Karate. Namun keinginannya ini ditentang oleh sang kakek, mengingat kondisi ekonomi sang kakek pas-pasan. Nenek Andy Huk ini sangat mendukung, terlebih neneknya juga begitu sayang sama dia, sehingga sang nenek membujuk sang kakek untuk mengizinkan Andy Huk bergabung di dalam Kyokushin Karate. Dan akhirnya sang kakek pun mengalah dan mendaftarkan Andy Huk mengikuti kelas latihan Kyokushin Karate pada saat itu. Kegemaran Andy Huk dalam berolahraga sehingga dia dengan senang hati melakukan latihan secara rutin dan disiplin. Hingga 3 tahun kemudian, pada saat dia berusia 13 tahun, dia sudah mulai mengikuti turnamen karate hingga ke tingkat nasional mewakili sekolahnya.
Di klub sepak bolanya juga dia begitu. Dia ikut turnamen pertandingan, masuk dalam tim kesebelasan untuk membela sekolahnya. Dan karirnya di Kyokushin Karate pada saat itu sudah mulai terlihat ketika dia sudah mampu mendudukkan posisinya dalam juara setiap turnamen Kyokushin Karate setingkat nasional. Namun lagi-lagi di sini Andy Hook harus berhadapan dengan suatu dilema kembali, di mana sang kakek sudah begitu semakin tua dan tidak mempunyai daya untuk membiayai Andy Hook dalam mengikuti 3 kegiatannya, yaitu sekolah, klub sepak bolanya, dan Kyokushin Karate-nya. Sehingga dia harus memutuskan untuk berhenti di salah satunya. Ini keputusan berat sebenarnya bagi Andy Hook, di mana ketiga ini sangat penting bagi dirinya. Namun dia harus menentukan satu pilihan yang harus dia korbankan. Mengingat kakeknya sudah tidak mampu dalam pembiayaan kegiatannya. Dan akhirnya Andy Hook pun memutuskan untuk melanjutkan di Kyokushin Karate-nya beserta sekolahnya. Seiring berjalannya waktu, Andy Hook pun akhirnya sadar akan ekonomi sang kakek, sehingga dia bekerja di salah satu toko. Dan di sini Andy Hook bekerja tidak pernah mengambil cutinya. Sepulang bekerja dia ikuti kelas latihan Kyokushinnya, karena jiwa Kyokushin, jiwa Bushido Kyokushinnya sudah tertanam atas dirinya, sehingga dia tetap terus menekuni latihan setelah pulang bekerja. Dan dia bekerja tidak pernah mengambil cutinya, kecuali pada saat turnamen digelar. Di sini sudah kita lihat bagaimana perjuangan seorang Andy Hook. Jiwa Kyokushin itu sudah mendarah daging di dalam dirinya. Namun lagi-lagi dia dihadapkan lagi suatu persoalan, di mana setiap kali dia mengikuti turnamen dan mengalami sedikit cedera sehingga menghambat dia dalam bekerja. Begitu dia ambil cuti, ikut turnamen, selesai turnamen dia cedera, membutuhkan istirahat. Padahal di situ cuti dia sudah habis, dia harus bekerja. Di sini dia kembali dihadapkan dengan dilema antara dua pilihan, bekerja atau karir di Kyokushinnya. Namun lagi-lagi Andy Hook tetap mempertahankan Kyokushinnya dan berhenti dari pekerjaannya, hingga beberapa temannya yang senior di Kyokushin Karate melihat kehidupan Andy Hook ini, sehingga mereka membuat suatu gagasan untuk mendirikan sebuah dojo melibatkan Andy Hook salah satunya. Untuk itu, dari hasil mendirikan dojo tersebut, akhirnya Andy Hook sudah mendapatkan kembali sedikit pendapatan untuk membiayai kehidupan dia, sambil terus mengikuti turnamen-turnamen hingga dia berhasil menjadi juara Open Turnamen seluruh Eropa, hingga namanya pun semakin besar dan populer di Eropa karena Andy Hook sudah berkali-kali menjuarai turnamen-turnamen yang ada di Eropa. Hingga di tahun 1984 dia melakukan transisi ke kelas berat dalam laga pertandingan World Open Turnamen Kyokushin yang ketiga, dan dia berhasil meraih posisi sebagai juara 4 pada saat itu setelah dia dikalahkan oleh Shohei Matsui.
Namun yang keluar sebagai juara di dalam World Open Turnamen Kyokushin yang ketiga ini pada saat itu yang bernama Makoto Nakamura. Tentang Makoto Nakamura, silahkan Anda lihat di video ini. Di mana di video sebelumnya, di World Open Turnamen yang ketiga ini, di tahun 1984, terjadi sedikit insiden pada saat pertandingan Willie Williams, petarung non-Jepang, melawan Keiji Shinpei, di mana pada saat itu Oyama sudah mengkhawatirkan petarung-petarung non-Jepang karena di sini Willie Williams ini sudah bakal menjadi kandidat calon juara World Open Turnamen Kyokushin yang ketiga itu. Namun Masatatsu Oyama tetap berupaya mempertahankan agar juara World Open Turnamen Kyokushin tetap orang Jepang sebagai tuan rumah. Tentang Masatatsu Oyama silahkan Anda lihat di video ini. Kemudian di tahun 1985, Andy Hug kembali menjadi juara utama dalam Open Turnamen seluruh Eropa. Dan sebelum World Open Turnamen Kyokushin yang keempat, Masatatsu Oyama mengirimkan Shoukei Matsui ke New York untuk dilatih oleh Shigeru Oyama, di mana pada saat itu sebenarnya hubungan Shigeru Oyama dengan Masatatsu Oyama ini sedang tidak baik-baik karena kekhawatiran Masatatsu Oyama akan petarung-petarung Kyokushin dari Eropa, sehingga Masatatsu Oyama tetap mengirimkan Shoukei Matsui ke New York untuk dilatih oleh Shigeru Oyama, di mana Shigeru Oyama ini adalah murid Masatatsu Oyama yang paling senior dan mempunyai catatan sebagai ahli mencetak juara-juara Kyokushin karate setingkat dunia seperti Katsuaki Sato, yang pertama kali menjadi juara dunia dalam World Open Turnamen Kyokushin Karate. Begitu juga Makoto Nakamura yang 2 kali menjadi juara World Open Turnamen Kyokushin. Mereka ini pernah dilatih secara intensif untuk persiapan menjelang World Open Turnamen Kyokushin di bawah naungan Shigeru Oyama, termaksud Willie Williams, petarung Kyokushin Kai dengan julukan si pembasmi beruang liar. Tentang Shigeru Oyama silahkan Anda lihat di video ini. Dan kekhawatiran Masatatsu Oyama ini ternyata terbukti. Di tahun 1987, World Open Turnamen Kyokushin yang keempat, untuk pertama kalinya petarung Eropa non-Jepang masuk dalam final World Open Turnamen Kyokushin, dan dia adalah Andy Hug. Di sini kembali dikalahkan oleh musuh besarnya di Kyokushin Karate, Shoukei Matsui. Tentang Shoukei Matsui silahkan Anda lihat di video ini. Dan 2 tahun kemudian di tahun 1989, Andy Hug kembali keluar sebagai juara dalam Open Turnamen seluruh Eropa setelah dia mengalahkan Kenji Midori. Andy Hug kembali menjajal kemampuannya dalam World Open Turnamen Kyokushin yang kelima di tahun 1991. Namun di sini Andy Hug hanya mampu masuk dalam babak 3. Dia dikalahkan oleh Francisco Pilho, di mana kekalahannya ini sedikit ada kontroversi, di mana pada saat bel waktu bersuara dan saat itu tendangan Noah Shigeri, Francisco Pilho telah mendarat di pipi Andy Hug, sehingga membuat Andy Hug
pingsan pada saat itu. Di sini perwakilan dari Swiss merasa keberatan dan memprotes bahwasanya itu sebuah pelanggaran, di mana setelah bel berbunyi, tendangan Francisco Pilho ini mendarat telak di pipi Andy Hook. Namun keputusan wasit dan juri mensahkan bahwa tendangan yang dilakukan Francisco Pilho ini dianggap sah, di mana pada saat bel berbunyi, tendangan Francisco Pilho ini sudah sempat mendarat sebelum mengenai pipi Andy Hook, dan ini yang membuat Andy Hook berhenti di babak ketiga dalam World Open Turnamen Kyokushin yang kelima, di mana keluar sebagai juara pada saat itu sang raksasa kecil Kenji Midori. Tentang Kenji Midori silahkan Anda lihat di video ini. Dan Francisco Pilho atas merasa bersalahannya sehingga dia tidak begitu konsentrasi lagi dalam melanjutkan pertarungannya. Andy Hook hanya mampu masuk dalam babak ketiga dalam World Open Turnamen tersebut, namun nama dia semakin populer di Jepang. Dia memiliki penggemar yang begitu luas di masyarakat Jepang, sehingga dia diberikan julukan Ki Samurai Bermata Biru oleh masyarakat Jepang. Sebagai petarung kidal yang memiliki kemampuan bertarung yang begitu sangat baik, Andy Hook menyadari bahwa dia tidak ada tempat dan kesempatan di dalam Kyokushin Karate. Akhirnya dia kembali transisi dari petarung amatir sehingga dia akhirnya beralih ke Seido Keikan di tahun 1992. Dan Seido Keikan ini juga masih punya hubungan dengan Kyokushin Karate. Dan di tahun itu juga, di tahun 1992, Andy Hook keluar sebagai juara dunia Seido Keikan setelah dia mengalahkan Taiyaikin. Setelah Andy Hook memiliki nama besar di Seido Keikan dengan mengikuti turnamen-turnamen yang diadakan oleh Seido Keikan, akhirnya Andy Hook kembali transisi ke turnamen Kaiwan di tahun 1993, dan dia berhasil menjadi juara setelah dia meng-KO-kan Ryuji Murakami di ronde pertama Grand Prix yang bernama Branko Chikate dengan telak. Di tahun 1994, ia selalu menjadi favorit juara di setiap turnamen Kaiwan. Namun dia di sini berhasil dikalahkan oleh. Namun Andy Hook tetap berusaha dan terus bangkit, melatih dirinya hingga dia berhasil meraih juara kelas berat UKF Kickboxing Federation di tahun 1994 setelah dia mengalahkan Rob van Esdong. Namun di tahun 1995, Mike Bernardo dalam babak kualifikasi Grand Prix. Namun 1 tahun kemudian, Andy Hook membalaskan dendamnya dengan mengalahkan Mike Bernardo di tahun 1996. Dan semenjak saat itu, nama Andy Hook selalu menjadi pesaing utama dalam turnamen Kaiwan. Di tahun 1997 dan 1998, dia menjadi juara dunia Kaiwan 3 kali, merebut gelar WMTC dan WKA di bawah
peraturan ataupun rule Muay Thai. Dan sepanjang karir perjalanan pertarungan sang legenda Kyokushin Karate, Andy Hu memiliki beberapa pesaing atau petarung rivalnya yang cukup berat dan tangguh, seperti Shohei Matsui, Francisco Filho, Michael Thompson, Mike Bernardo, Nobuaki Kakuda, dan bahkan Francisco Filho juga pernah meng-KO-kan Andy Hu dalam turnamen K1. Tanggal 24 Agustus tahun 2000, Andy Hu meninggal di usia yang ke-35 tahun dengan menderita leukemia.